Persaingan infrastruktur Amerika Serikat dengan Belt and Road China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Persaingan antara dua negara adidaya Amerika Serikat China dari perang dagang, perang teknologi, perang finansial, dan perang pangan sampai sekarang perang infrastruktur. Mengapa Paman Sam menggunakan kelemahannya untuk melawan keunggulan China dalam pembangunan infrastruktur? Tampaknya strategi persaingan Amerika Serikat telah berantakan, kata beberapa pakar ekonomi dunia. 2 hari yang lalu, sebuah media terbitan bernama Bradford Era Amerika Serikat menulis artikel berjudul Catching Up with China and the Developed World. Mengejar infrastruktur China dan negara maju lainnya dapat membantu Amerika Serikat menutupi kesenjangan besar dengan Beijing dalam sistem transportasi, jangkauan internet, dan investasi infrastruktur berkaitan. Ketika DPR Amerika Serikat akhirnya meloloskan rancangan undang-undang infrastruktur bernilai 1,2 triliun dolar dari Presiden Joe Biden minggu lalu, pikiran pertama saya adalah mungkin orang Amerika tidak perlu lagi bergoyang-goyang dan berguncang-guncang di dalam kereta penumpang Amtrak yang telah berusia paruh baya. Bagi mereka yang sering naik kereta Amtrak dari Boston ke Washington, pasti pernah mengalami gerbong kereta yang berguncang-guncang begitu hebat, hingga hampir membuat penumpang muntah dalam perjalanan. Belum lagi keterlambatan terus-menerus, layanan internet yang sangat buruk, dan toilet yang kotor, kata penulis artikel Trudy Rubin. Ini hanyalah beberapa gejala dari sistem transportasi Amerika yang menua, termasuk jalan, jembatan, terowongan, dan kereta bawah tanah yang kelihatannya lebih cocok untuk negara dunia ketiga daripada negara adidaya. Sehingga media Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa rancangan undang-undang yang baru disahkan oleh Presiden Biden dianggap sebagai tiruan lemah dari China. Dana 550 miliar dolar dalam investasi baru di jalan, jembatan, kereta cepat, bandara, broadband, dan banyak lagi memberikan orang Amerika kesempatan untuk menjadi negara maju dalam infrastruktur. Bukannya seperti yang kita lihat saat ini. Banyak orang Amerika masih tidak tahu seberapa jauh ketinggalan mereka dengan Beijing di segala bidang utama. Namun, negara-negara lainnya telah melihat dengan jelas. Jika kita tidak bergerak cepat, China akan menyantap makan siang kita, kata Presiden Biden ketika berusaha membujuk para anggota Kongres untuk menyetujui anggaran infrastrukturnya. The American Society of Civil Engineers memberikan infrastruktur Amerika nilai C- secara keseluruhan dalam laporan di tahun 2021. Nilai D+ untuk bidang penerbangan berhubung seringnya ketelatan dan kurangnya kapasitas. Dan nilai D- untuk bendungan dan angkutan umum yang semakin menua. Menurut peringkat yang dikutip oleh Business Roundtable, hanya ada 4 bandara di Amerika Serikat yang masuk dalam 50 besar dunia. Kecepatan investasi China dalam infrastruktur telah mengerdirkan Amerika Serikat. Ketika Ricky pertama kali bepergian ke Shanghai pada tahun 2000, bandara dan stasiun kereta api di sana masih sangat sederhana. Sebagian besar kota masih terlihat banyak orang bersepeda, sedangkan New Area Pudong masih banyak terlihat daerah pertanian dan rawa-rawa. Namun hari ini, Shanghai telah menjadi salah satu pusat keuangan global dengan ratusan gedung pencakar langit yang indah tergambar di bawah lampu neon di malam hari. Belum lagi kereta maglev 430 km per jam dari Bandara Pudong, atau kereta tercepat baru di dunia dengan kecepatan 620 km per jam dalam waktu dekat nantinya. Hampir semua kota menengah ke bawah di China memiliki bandara baru. China memiliki jaringan kereta berkecepatan tinggi sepanjang 23.550 mil yang menghubungkan seluruh China. Ricky sekarang lebih suka naik kereta peluru dari Shanghai ke Beijing untuk jarak 1.200 km hanya dalam 4 jam. Sebagai perbandingan, perjalanan 700 km dari Boston ke Washington naik kereta Amtrak Express memakan waktu 7 jam. Infrastruktur Amerika Serikat yang bobrok tidak hanya jauh ketinggalan dari China, tetapi juga tertinggal dari sebagian besar sekutunya, kata Trudy Rubin lagi. Area persaingan utama lainnya adalah akses internet. Forum Ekonomi Dunia menempatkan tingkat cakupan internet Amerika di peringkat ke-18 dunia.
Amerika Serikat memiliki kecepatan internet yang lebih lambat, tetapi biaya yang lebih tinggi dibanding negara Eropa. Bahkan, banyak daerah pedesaan Amerika tidak memiliki internet sama sekali. Contoh lainnya adalah rel berkecepatan tinggi. Berhubung pengaruh politik lokal dan perselisihan antara perusahaan real estate, Amerika Serikat gagal memajukan kereta cepatnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan sejak proyek Belt and Road diajukan selama 8 tahun, China selalu berpegang pada prinsip kemakmuran bersama, berbagi manfaat bersama, keterbukaan, dan kejujuran, standar tinggi untuk memberikan manfaat bagi keberlanjutan masyarakat dunia. Konsep ini telah mendorong banyak kerjasama proyek, tingkat interkoneksi antar negara, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat negara-negara yang dibangun bersama. BRI telah menjadi produk publik internasional yang sangat populer dan platform kerjasama internasional terbesar dunia. China percaya selalu ada ruang kerjasama yang luas di bidang infrastruktur global, dan tidak ada masalah persaingan ataupun menggantikan satu sama lain dalam bidang infrastruktur. Rancangan Undang-Undang Infrastruktur Amerika Serikat telah memicu diskusi panas di kalangan netizen Amerika. Seorang netizen Amerika mengatakan di Twitternya, "Apakah kita hanya memiliki 10 proyek? Amerika Serikat telah mengebom lebih banyak negara daripada jumlah proyek infrastruktur kita." Netizen lainnya bercanda, Amerika Serikat akan terlibat dalam proyek infrastruktur skala besar. Apakah itu akan seperti proyek kereta cepat California yang belum terselesaikan selama 13 tahun? Proyek kereta cepat California menghubungkan San Francisco dan Los Angeles sebenarnya telah disetujui oleh Majelis California pada tahun 2008. Namun sayangnya, proyek ini tidak dapat diselesaikan dan akhirnya dibatalkan. Bahkan ada sebagian netizen mempertanyakan, tanpa bantuan China, apakah Amerika Serikat masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan infrastruktur berskala besar? Jabala, seorang anggota Komisi Urusan Luar Negeri Mesir dan kolumnis terkenal dari Pyramid, mengatakan proyek Belt and Road China telah berakar mendalam dan disambut baik di banyak negara-negara berkembang di dunia. Karena China adalah negara adidaya yang sangat kuat dalam pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, kekuatan infrastruktur China akan sulit tergantikan oleh siapapun. Misalnya, beliau mengutip menara landmark CBD di ibu kota administratif baru Mesir yang sedang dibangun oleh China, yang selesai satu lantai setiap 3 hari dan telah ditutup pada bulan Juni tahun ini, dan menjadikannya sebagai gedung tertinggi di Afrika. Proyek ini telah mencatat banyak rekor konstruksi, seperti penyelesaian penuangan 18.500 meter kubik plat beton super besar dalam 38 jam, memecahkan rekor penuangan plat pondasi super besar tercepat dalam sejarah arsitektur Timur Tengah dan Afrika. Menara ini sudah menjadi simbol baru Mesir. Jabala juga menekankan bahwa Mesir sangat menghargai kerjasama dengan China dan tidak mungkin menyerah di tengah jalan dan beralih ke pelukan Amerika Serikat. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kecepatan dan catatan konstruksi infrastruktur China adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan Amerika Serikat. Pengaruh China yang semakin besar adalah hal yang tidak ingin dilihat oleh Paman Sam. Oleh karena itu, sementara Amerika Serikat masih mampu, mereka akan berusaha memblokir kemajuan China, dan pada saat yang sama meningkatkan infrastrukturnya secara komprehensif, sehingga reputasi dan hasilnya akan dipanen pada saat bersamaan. Dari perspektif makro, persaingan antara dua adidaya Amerika Serikat China di bidang infrastruktur akan menempatkan kedua negara perekonomian terbesar dunia pada posisi saling bersaing, dan persaingan ini akan menjadi reaksi berantai di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!